Kalau lu semua lagi nyari handphone 2 jutaan tapi bingung mau nyari handphone apa, pas banget nih guys. Karena di video kali ini gue bakal kasih tahu deretan handphone terbaru dan terbaik di range harga 2 jutaan. Produk-produk yang gue rekomendasiin kali ini bahkan bukan kaleng-kaleng loh guys. Mulai dari udah pakai layar AMOLED dengan refresh rate tinggi, chipset gaming, baterai jumbo plus pengecasan cepat, hingga udah punya konektivitas NFC. Kita mulai dari produk pertama nih, yang termasuk masih anget alias anyar bro, yaitu Realme C55. Waktu awal perilisan, smartphone kelas entry level ini kayak ngegebrak pasar handphone kelas 2 jutaan loh guys. Karena banyak kebawa perubahan untuk C-seriesnya mereka dengan peningkatan spek untuk handphone kelas 2 jutaan. Misalkan nih, kayak udah pakai chipset gaming MediaTek yang dikombinasiin sama RAM seluas 16GB menggunakan fitur RAM expansion. Wow banget gak tuh, RAM 16GB buat handphone kelas 2 jutaan udah mewah banget sih bro. Ditambah lagi layarnya udah pakai resolusi Full HD Plus dengan refresh rate yang tinggi. Kalau biasanya lu suka nemuin handphone kelas 2 jutaan masih kentang bro, handphone ini sih nggak ada kentang-kentangnya menurut gua. Untuk kameranya pun, Realme C55 NFC udah pakai kamera 64 megapiksel loh, yang ngebikin si Realme C55 NFC ini jadi salah satu smartphone dengan kamera terbaik di kelas 2 jutaan. Terus terkait performanya, kebetulan nih, gue udah pernah sempat nyobain gaming test Mobile Legends dan juga PUBG Mobile selama 1 jam di handphone ini guys. Hasilnya untuk PUBG Mobile, Realme C55 mampu dimainkan di settingan Smooth Ultra dan juga HD High. Experiences yang didapat pas main game pun ini cukup lancar ya bro, meskipun ada sesekali frame drop sih. Tapi nih, hal yang cukup oke, handphone ini tuh udah punya sensor gyro yang responsif loh. Dan selama gue pakai buat main durasi sejam nih, hasilnya baterai dari Realme C55 ini berkurang cuma 18%. Lanjut, sekarang kita pindah ke Mobile Legends guys. Untuk settingan grafisnya, Realme C55 ini sayangnya cuma mentok di high aja nih bro, dengan experiences gaming yang ternyata cukup smooth di kisaran 30-40 fps. Terus nih ya, pas gue main selama 1 jam juga, baterainya tuh berkurang sebanyak 22%. Jadi menurut kamu gimana nih performanya? Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme C55 ada di scene berikut ini. Hadir sebagai smartphone penutup di akhir tahun lalu dan sebagai pelengkap dari Note 12 seriesnya mereka, ada Infinix Note 12 2023 nih guys. Meskipun smartphone ini hadir sebagai handphone kelas 2 jutaan, tapi spek yang ditawarkan tuh mirip-mirip loh sama handphone kelas mid-range. Mulai dari varian 8/256GB-nya hingga kemampuan fitur fast charging 33W. Tapi nggak cuma RAM 8GB-nya aja loh, karena Infinix Note 12 2023 juga menyediakan extended RAM sebesar 5GB. Jadi kalau misalkan di total nih, totalnya adalah 13GB bro RAM-nya. Kalau dikombinasikan dengan chipset MediaTek Helio G99, handphone itu mampu melibas beberapa game berat loh, mulai dari PUBG Mobile, Mobile Legends, hingga Genshin Impact. Untuk PUBG Mobile sendiri, dengan Infinix Note 12 2023, ini udah bisa disettingan Smooth Ultra ya bro. Hasilnya juga cukup mulus loh, minim frame drop. Udah gitu smartphone ini pakai hard gyro loh. Jadi kalau misalkan kamu nih main PUBG Mobile dengan gyroscope always on, bakal kelihatan responsif banget sih. Kalau dari performanya udah cukup bisa diandelin nih, kira-kira gimana sama ketahanan baterainya guys? Udah pasti bisa diandelin juga bro, karena Infinix Note 12 2023 ini udah dilengkapi dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang disupport dengan fitur fast charging 33W. Kamu juga bisa nih aktifin fitur Power Boost yang bisa extend screen time sampai 3,7 jam kalau misalkan lagi kepepet belum bisa ngecas. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Note 12 2023 ada di scene berikut ini. Lanjut ke rekomendasi handphone terbaik 2 jutaan selanjutnya ada Poco M4 Pro. Punya tagline jawara semua tantangan, gue rasa upgrade yang dilakukan Xiaomi dari Poco M3 Pro 5G ke Poco M4 Pro ini cukup signifikan guys. Sedangkan terkait performanya, untuk Poco M4 Pro ini pakai chipset MediaTek Helio G96 ya, yang dilengkapi juga sama refresh rate 90Hz supaya kita bisa ngelibas semua game berat. Nah, khusus buat produk ini guys, kita secara langsung udah pernah nyobain full gaming test loh, menggunakan 9 game yang berbeda. Tapi sebelum itu nih, buat lo yang belum tahu skor Antutu dari Poco M4 Pro ini, untuk varian 6/128GB-nya bisa menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 335.000 poin guys. Untuk game ringan sekelas Asphalt 9 dan Real Drum sih, gue jelas nggak menemukan masalah sama sekali ya. Lanjut guys, kita ke Mobile Legends nih, dan di sini gue cukup impress ya sama Poco M4 Pro ini karena mampu mainin di grafis ultra dan refresh rate high. Namun sayangnya guys, pas dites buat main COD Mobile nih, hasilnya cuma bisa dimainin di settingan mentok medium high aja.
Ya meskipun gamingnya ini masih lancar, tapi jujur gue agak kurang puas sih. Lanjut pindah ke PUBG Mobile nih guys, yang mana Poco M4 Pro ini bisa dimainkan di settingan yang standar ya, yaitu Smooth Extreme dan juga SD High dengan gameplay yang tetap lancar. Buat kamu semua nih yang hobi main PUBG pakai sensor gyro, pas gue tes ini juga cukup responsif loh guys. Nah pas kita coba buat main Genshin Impact nih, hasilnya bro nih, meskipun cuma disarankan main di settingan default lowest 30 fps, Apip tuh tetap nekat loh buat mainin langsung dengan settingan tertinggi highest 60 fps. Dan ternyata nih guys, meskipun awalnya tuh sempat ketemu beberapa kali frame drop, cuman pas dipakai main game terus-menerus nih, lama-lama entah kenapa malah jadi lancar loh bro. Kalau kamu semua gimana nih yang udah pernah pakai Poco M4 Pro ini? Ada kendala atau lancar nih? Langsunglah sharing-sharing di kolom komentar bro. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Lanjut lagi nih, ada Poco M5s yang performanya termasuk oke punya loh sebagai penyempurna lini Poco M5 seriesnya mereka. Mungkin ada sebagian dari kalian yang agak aneh ya, kok Poco M5s ini chipsetnya lebih rendah dari Poco M5 bro? Nah kalau kita telisik nih ya, dari sisi chipset sebenarnya nggak ada perubahan ataupun perbedaan ya. Karena kalau ditelisik soal performanya, Helio G99 dan Helio G95 tuh punya performa yang mirip-mirip loh, bahkan cenderung sama. Terus kalau dari sisi layarnya nih, jujur deh, kali ini emang kita harus milih antara panel AMOLED 60Hz di Poco M5s atau lu mau pilih panel IPS nih dengan refresh rate yang lebih tinggi 90Hz di Poco M5. Yang paling berasa sih menurut gue sih ada di sisi lensa kameranya ya, yang lebih oke untuk Poco M5s nih. Berkat resolusinya lebih tinggi, yaitu 64 MP dengan kamera selfie 13 MP. Ditambah lagi baterai 5000 mAh di handphone ini bisa dicas dengan cepat loh bro. Tentunya berkat teknologi 33 watt fast charging yang sudah disematkan oleh pihak Poco di smartphone ini. Jadi gimana nih bro nih, dengan selisih harga 200 ribuan, lo lebih milih Poco M5 atau Poco M5s nih? Cobalah sharing-sharing guys di kolom komentar. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Masuk ke salah satu produk paling laris dari Xiaomi nih, yaitu Redmi Note 12. Sebagai generasi penerus dari Redmi Note 11, ponsel ini menyasar kelas mid-range dengan berbagai peningkatan dari pendahulunya guys, baik dari segi fitur maupun performa kinerjanya. Redmi Note 12 menurut gue sih menjelma jadi salah satu pilihan terbaik buat kamu yang mencari handphone dengan spesifikasi yang cukup mumpuni nih untuk keperluan sehari-hari. Sebagai buktinya nih, buat menunjang dapur pacunya, Redmi Note 12 ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 685 yang punya fabrikasi 6 nanometer nih, yang dipadukan juga dengan RAM 4, 6, dan juga 8 GB. Tentunya hal ini juga dipadukan dengan internal storage yang cukup luas yaitu 128 GB. Nah kalau lu ngerasa RAM 4 GB-nya tuh masih kurang ya untuk versi yang terendahnya, slow aja bro, pihak Xiaomi tuh nggak lupa buat menyertakan fitur ekspansi RAM up to 5 GB. Nah buat lu tambahin deh tuh RAM-nya jadi total 13 GB. Terus kalau memori internalnya kurang, slow aja bro, karena Redmi Note 12 ini juga punya satu slot micro SD eksternal loh, buat lu ekspansi nih sampai 1 TB. Fitur lain yang dibawa oleh Redmi Note 12 regular ini juga masih banyak dan cukup menarik loh guys. Mulai dari NFC, kemudian side mounted fingerprint scanner, masih ada jack audio 3,5 mili, hingga udah tahan air dan debu berkat rating IP53. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 12 ada di scene berikut ini. Produk handphone 2 jutaan terbaik yang bakal gue rekomendasiin selanjutnya adalah Tecno Pova 4 Pro nih. Alasannya simpel sih, handphone ini punya fitur fast charging 45 watt yang bisa ngisi baterai penuh dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 70 menit guys. Baterainya juga jumbo nih, 6000 mAh, pakai chipset gaming MediaTek Helio G99 terbaru, sampai udah pakai layar AMOLED loh dengan refresh rate yang tinggi. Bahkan nih, dengan semua kombinasi spesifikasi tersebut bro, Tecno Pova 4 Pro ini udah mampu mendapatkan skor Antutu sampai 381 ribuan poin loh. Pas dipakai main game pun ini sama sekali nggak ada masalah ya bro. Meskipun buat main Mobile Legends masih mentok di high aja nih, tapi experiences gua tuh nggak ada hambatan sama sekali loh. Hal yang sama juga kejadian nih buat game FPS sekelas Call of Duty Mobile, dimana buat settingan grafisnya
Nah, jujur gue sedikit agak kecewa sih. Karena meskipun tetap bisa dimainin guys, cuman settingannya tuh mentok di medium high aja loh. Tapi untungnya nih, untuk game sekelas PUBG Mobile masih bisa dimainin di settingan nyaman, smooth ultra, dan juga HD high. Sementara buat game Genshin Impact, channel YouTube Unbox Diary ini mengklaim ya, kalau Tecnopova 4 Pro ini masih oke loh buat mainin Genshin Impact di settingan grafis medium sampai high sekalipun. Cuman sayang banget nih Pricebook Mania, handphone ini belum dilengkapi dengan konektivitas 5G. Nah, selain itu, buat kualitas fotografinya, ini masih terbilang agak kurang menurut gua. Meskipun sensor kamera utamanya tuh 50 megapiksel ya. Nah, buat lo semua yang tertarik nih untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Tecnopova 4 Pro, ada di scene berikut ini. Baiklah guys, sebelum kita masuk ke produk terakhir nih, seperti biasa, gue tuh mau ngingetin kalian ya, bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Oke guys, sekarang kita masuk ke rekomendasi handphone 2 juta terbaik dengan harga termurah plus fitur terlengkap. Gue rasa lo semua udah pada tahu ya, produknya adalah Infinix Note 30 nih bro. Beberapa hari yang lalu, gue tuh bahkan udah secara langsung ya memberikan 20 list kelebihan dan kekurangan dari Infinix Note 30 ini. Sebenarnya kelebihan secara spek dan juga fitur dari Infinix Note 30 ini tuh mirip-mirip loh guys, pakai banget lah sama Tecnopova 4 Pro yang udah gue jelasin sebelumnya. Mulai dari RAM dan ROM 8/256GB, kemudian chipset gaming, layar 120Hz, kemudian punya dual stereo speaker by JBL, udah tersertifikasi IP53 dust and waterproof, punya NFC, kamera cukup oke, sampai baterai jumbo yang disupport oleh pengecasan cepat. Tapi nih, yang membedakan Infinix Note 30 ini dengan Tecnopova 4 Pro itu adalah harganya bro, yang cuma 2,5 jutaan aja. Gokil nggak tuh? Nah, kalau bicara soal gaming, di sini gue sempat nyobain beberapa game ya, mulai dari Mobile Legends, kemudian PUBG Mobile, sampai Genshin Impact. Overall, selama gue pakai main ya, gue sama sekali nggak nemuin masalah yang berarti di handphone ini. Tapi dengan catatan ya, untuk PUBG Mobile, ini gue saranin lo mending main di settingan smooth ultra aja. Terus kalau misalkan Mobile Legends nih, bebas banget lah. Lu mau main di settingan rata kanan pun, ya monggo aja guys. Masih lancar soalnya. Tapi nih ya, kalau Genshin Impact, gue saranin deh, lu mending main di settingan defaultnya aja, yaitu low 30 fps. Atau kalau misalkan lu mau sedikit lebih smooth nih, bisa main di low 60 fps guys. Terus buat lo yang kepo nih ya, sama skor Antutu benchmarknya, gue tuh sempat nyobain pakai Antutu versi 9 dan juga versi 10 nih. Hasilnya, untuk handphone 2,5 jutaan ini terbilang cukup menarik loh bro. Jelas ya, ini hasil kolaborasi yang apik nih antara MediaTek Helio G99 dengan konfigurasi memori 8/256GB-nya. Baiklah bro, kalau emang masih ada yang ngerasa kalau list di video ini masih kurang, di harga 2 jutaan tuh masih ada beberapa lagi loh yang nggak kalah menarik nih produknya. Kayak misalkan Tecno Spark 10 Pro, kemudian ada Tecnopova 4, ada Vivo Y33s, Redmi 12C, dan lain sebagainya. Tapi jujur nih ya, untuk 7 handphone terbaik, menurut gue sih handphone yang ada di video ini tuh udah paling the best lah. Nah, menurut kalian gimana nih? Ada yang mau ngasih saran handphone yang lebih baik? Monggo lah, feel free discuss aja nih bro kita di kolom komentar. Sekalian gue pamit ya bro. Assalamualaikum bro.